Bagi kita yang datang kemudian yang tidak melihat langsung mukjizat, yang tidak melihat langsung dengan mata kepala kita akhlak, perilaku, perangai, apakah kedudukan kita di tengah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada nilai? Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini busyra. Apa makna busyra? Berita gembira untuk kita. Adapun saudara-saudaraku, siapa? Alladzina amanu bi, adalah mereka yang beriman denganku, walam yarauni, tapi tidak melihatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa binusratihi tunalul ghayat wal intisarat. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن فاز بهديه في الحياة وبعد الممات. أما بعد، عباد الله، ابتداء وانطلاقا هيا بنا نتلو قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128, ayat kedua terakhir dari surah itu. Kita jadikan titik tolak pembahasan kita pada pagi ini, di mana kita melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu tentang dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah membahas tentang dalil yang pertama, yaitu mukjizat. Dan di dalam kajian mukjizat itu kita juga telah menjelaskan bahawa a'zam mukjizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat teragung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Apa yang menjadi dalil, yang menjadi petunjuk, yang bisa kita yakini bahawa beliau adalah
Nabiyyun mursal, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah hayatun nabi wa shakhsiyatuhu wa akhlaquhu. Hayatun nabi wa shakhsiyatuhu wa akhlaquhu. Kehidupan nabi, kepribadian beliau, dan akhlak perangai beliau. Nah, bagaimana kami tahu? Mungkin begitu pertanyaannya. Bagi orang yang hidup sezaman dengan Nabi, keluar dari mereka, dari pernyataan mereka atau kesaksian orang-orang yang sezaman dengan Rasul, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar pernyataan-pernyataan mereka yang bersaksi bahwa beliau adalah Nabiyyun mursal, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang tidak sezaman, tentu jalan untuk sampai kepada dalil ini adalah mengaji. Tidak ada jalan lain. Mempelajari perjalanan hidup beliau. Dan kita sangat beruntung. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh para sahabat beliau dengan nukilan yang sangat terperinci, dan tidak ada tokoh sepanjang dunia ini dan mungkin nanti tentu sampai akhir zaman yang disampaikan oleh orang-orang sezamannya, baik lawannya, jangan apalagi kawannya, yang begitu detail menceritakan siapa dia, baik khalq, bentuk rupanya, maupun khuluq, akhlak perangai. Tidak ada tokoh sampai hari ini yang begitu rinci mengingat, menghafal, dicatat bagaimana baik bentuk rupa fisik sehingga menjadi kitab yang bisa dibaca sampai hari ini, sebagaimana yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah namanya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab itu berisikan apa? Yang pertama adalah informasi dari para sahabat tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perawakan beliau? Tinggikah, rendahkah? Warna kulit beliau, model rambut beliau, bentuk rupa wajah beliau, termasuk juga jenggot beliau, bahu beliau, cara berjalan beliau, cara bicara beliau, bagaimana beliau berpakaian, seperti apa pakaian beliau yang biasa beliau pakai, dan termasuk juga akhlak, perilaku, perangai beliau.
Karena itu bahkan ada penulis yang mengambil dari berbagai riwayat itu momentum-momentum peristiwa-peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dihimpun mawaqif baka fiha Nabi. Ada momen-momennya Nabi pernah menangis di waktu itu. Menjadi kita. Ada mawaqif dhahika. Ada momen-momen Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum, marah, gembira, berbagai macam. Dan ada lagi mawaqif, suasana-suasana ketika beliau berinteraksi dengan istri beliau, dengan anak beliau. Nah, cobalah cari sepanjang kehidupan dunia ini, ada manusia yang diingat dengan segar oleh para sahabatnya momentum-momentum itu. Nah, dari sana saja kita sudah bisa sebenarnya mengambil kesimpulan bahwa Muhammad adalah manusia istimewa. Nah, dari kesaksian-kesaksian itulah kita mendapatkan informasi yang meyakinkan bahwa beliau adalah Rasulullah, Nabiullah. Tetapi ini memang bersyarat untuk umat yang hadir kemudian, yang tidak sezaman dengan beliau, tidak melihat wajah Nabi secara langsung di dunia, yang tidak melihat perilaku dan akhlak beliau di dalam pergaulan secara langsung, tentu jalannya adalah belajar. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, sampai di mana kita mempelajari kepribadian Nabi kita itu? Itu yang pertanyaan yang mesti dijawab oleh kaum muslimin hari ini. Sampai di mana ya, kita bisa mempelajari itu. Dan bahkan kalau kita lihat fakta kenyataan dari umat Islam, mereka lebih kenal dengan figur-figur yang menjauhkan mereka dari kepribadian Nabi. Mereka lebih kenal dengan artis, lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang kalau mereka terseret mengikuti tokoh-tokoh dan figur-figur itu, mereka bukannya mendekat kepada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dahulu, ya masa saya masih SD ya. Wah, ibu-ibu pada gunting rambut pendek semuanya. Halo gaya Demi Moore. Nah, gitu loh. Begitu. Yang seperti itu mendekat enggak kepada kepribadian Nabi dan orang-orang yang beliau cintai? Tidak, menjarak. Jadi berhati-hati, bapak dan ibu-ibu. Kita sudah punya figur, atau bisa dikatakan sebagai panutan di dalam hidup kita sebagai seorang muslim, dan tidak ada manusia yang akan melebihi dari panutan itu. Siapa? Rasulullah. Dan itulah manusia satu-satunya yang diberikan jaminan oleh Allah
siapa saja yang menjadikan ia sebagai tauladan, sebagai idola, atau apapun istilah yang ada, dijamin oleh Allah itu adalah tauladan terbaik. Dan itu tidak diberikan jaminan kepada siapapun. Ulama, betapapun ilmunya, ulama tidak maksum. Tidak semua perbuatannya bisa ditiru. Pejabat banyak sekali catatan-catatan yang tak bisa ditiru. Siapa lagi? Tidak ada yang bisa diberi jaminan bahwa ini contoh tauladan yang baik, melainkan manusia diberikan jaminan oleh Allah bahwa dia adalah tauladan yang baik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya benar-benar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kamu adalah uswah, tauladan yang ditiru, dan itu adalah yang terbaik. Hanya pada Rasul. Tidak ada jaminan itu pada yang lain. Bagaimana tidak kita ambil satu sekelumit bagaimana sikap seorang Nabi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang kita baca di awal ceramah kita tadi. Laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, rasulun min anfusikum, rasul dari dirimu sendiri, rasul dari dirimu sendiri, min anfusikum, azizun alaihi. Azizun alaihi apa maknanya? Dia terbebani oleh apa? Ma'anittum, oleh segala yang menyusahkanmu. Ada tak? Betapapun dekatnya hubungan orang saat ini, bahkan ikatan nasab sekalipun, ada tak manusia yang terus merasa terbebani oleh yang menimpa saudaranya? Yang banyak sekarang malah cari orang susahnya senang. Kependekannya SMS. Bukan nama produk air minum ya. Senang melihat orang susah. Atau dibalik, ini yang sering terjadi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi. Ma'anittum itu apa yang membuat kamu susah, yang membuat kamu rumit, yang membuat kamu dalam posisi yang sulit, itu membebani Rasulullah. Berat terasa menjadi beban beliau, dan itu tidak hanya di dunia, sampai di akhirat kelak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam surga pun, telah mendapatkan jaminan dari Allah pun, beliau tetap gelisah. Apa yang menggelisahkan beliau? Umatku. Di saat manusia menyadari bahawa amal yang mereka perbuat tidak cukup untuk surga yang mereka inginkan,
di saat manusia menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan mereka tanggung konsekuensinya di hari kiamat itu, dan tidak ada jalan lain. Menambah amal tidak mungkin lagi, waktunya sudah luput. Nah, butuh ada orang yang akan memberikan syafaat di sisi Allah, yang akan memberikan keringanan. Manusia berkeliling mencari Adam alaihissalam dengan dugaan karena Adam adalah Abul Bashar, bapak nenek moyang manusia. Mudah-mudahan Adam bisa memohon kepada Allah agar meringankan beban akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak cucunya. Tapi Adam tidak bisa memberikan itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena Adam alaihissalam malu dengan apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ada keberanian dari dirinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat mengingat kekeliruannya itu. Begitu. Ketika Adam tidak bisa, mungkin Nuh. Tapi Nuh juga tidak bisa. Ketika Nuh tidak bisa, mungkin Ibrahim, Abul Anbiya. Ibrahim juga tidak bisa. Para nabi itu malu untuk bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Kenapa? Karena bagi mereka apa yang pernah mereka lakukan menjadi beban di hari kiamat itu. Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kayu ini. Dia dekati. Nuh malu, anaknya saja. Ibrahim, semuanya menyebutkan bahwa mereka pernah terlanjur, walaupun para nabi itu tidak berdosa, tapi menimbulkan rasa malu untuk menadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kepada Isa alaihissalam, ternyata juga tidak. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati posisi sebagaimana yang beliau katakan. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis sahih. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, wa ma min nabiyyin yawma idhin Adam faman siwa illa tahta liwa'i, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' wala fakhr. Sayalah penghulu anak cucu Adam di hari kiamat, wala fakhr. Tidak ada kesombongan yang melatar belakangi beliau mengatakan itu. Bukan karena sombong beliau katakan itu, memang begitulah hakikatnya. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tanganku bendera liwa, pujian,
Artinya beliau yang menjadi, kalau bahasa sekarang, pemegang bendera, menjadi komandan ketika itu. La fakhar, bukan sombong, saya katakan, kata Nabi. Tiada seorang Nabi pun di hari itu, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi yang terakhir sebelum beliau, illa tahta liwa'i, berada di bawah bendera. Wa ana awwalu syafi'in, sayalah awal yang memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', yang awal diberikan syafaat. Nah, kisah tadilah menyambung dengan riwayat ini. Ada keterkaitan erat ketika manusia sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharra sajida, beliau tersungkur sujud memohon kepada Allah agar diberikan syafaat dan diberikan izin memberi syafaat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan setelah beliau di surga pun gelisah memikirkan umat beliau, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, keluarkan dari neraka siapa saja yang ada sedikit saja keimanan di dalam qalbu. Nah, ada enggak sepanjang dunia ini kita dengar manusia yang fikirannya, hatinya, perasaannya tidak lepas memikirkan orang lain, yaitu umatnya, pengikutnya? Kita tidak temukan figur yang seperti itu. Suatu kasih sayang yang tulus yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, itu menunjukkan apa? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dikatakan oleh Allah dalam ayat surat At-Taubah tadi, wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Kesusahan kamu menjadi beban beliau. Kemudian apa lagi? Harisun 'alaikum, sangat harap kamu itu beruntung, tidak celaka. Sangat harap kamu itu mendapatkan kebaikan, bukan keburukan. Baik dalam kehidupan yang singkat ini, apalagi dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Itulah harapan Nabi. Karena itu jangan pernah ada yang terbujuk oleh rayuan syaitan yang membisiki manusia. Kalau ada orang yang mau menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibentangkan untuk umatnya akan sengsara, itu bisikan syaitan itu. Tidak ada jalan terbaik yang bisa ditempuh oleh manusia yang akan menyelamatkan mereka dunia dan akhirat, melainkan jalan yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini di antara kaum muslimin ada yang terbujuk, terperangkap oleh bujukan, seolah-olah jalan yang dibentangkan oleh Rasul itu sudah klasik, sudah kuno. Kalau berjujur-jujur mengalih serupa Nabi Muhammad itu, lurui, kurui. Nah, kan bisikan syaitan begitu. Kalau ada yang terbujuk oleh itu adalah orang-orang yang sedang menuju ke jalan kerugian. Kenapa?
Karena apapun yang diberikan oleh Nabi kepada kita, yang pertama itu adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lahir dari apa? Dari kepedulian beliau yang tidak bisa ternilai terhadap umat, yang isinya adalah harapan yang begitu besar agar umat ini selamat. Jadi tidak akan Nabi menunjukkan keburukan. Tidak akan. Jadi kalau kita yakin Muhammad Rasulullah, maka yakinilah bahwa petunjuk yang beliau sampaikan ujungnya adalah keberuntungan. Melanggar perintah beliau, menempuh jalan lain dari apa yang ditempuh oleh Rasul, itu jalan kerugian, jalan kesengsaraan. Ambil pelajaran dari kisah peperangan Uhud. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyusun posisi pasukan beliau dengan strategi yang matang, beliau tempatkan 50 pemanah di atas bukit, di hadapan bukit Uhud itu, yang disebut dengan Jabal Al-Ainain namanya, kemudian terkenal dengan Jabal Ar-Ruman, Jabal Ar-Ruman atau bukit pemanah. Setelah perang Uhud terkenal dengan bukit pemanah, dahulu namanya Jabal Al-Ainain. Nah, beliau titip pesan kepada pasukan yang 50 orang itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian tinggalkan tempat kalian, jangan kalian turun, walau yatakhattafuna at-tayru, walaupun kami telah diculik oleh burung bangkai sekalipun, sudah mati kami, fala tanzilu hatta ursila ilaikum, jangan kalian turun sampai aku utus utusan yang membawa perintah untuk kalian turun. Tapi apa yang terjadi ketika pasukan kaum musyrikin Makkah telah kocar-kacir, lari meninggalkan medan pertempuran? Dan pasukan di bawah sudah mengambil, memungut harta-harta yang dibawa oleh kaum musyrikin itu sebagai rampasan. Pasukan pemanah yang di atas bukit menonton. Nah, disitulah godaan berat tiba. Mungkin kalau bahasa awaknya, sama bakar ringgit, tapi kawan sana mendapat. Turun. Mereka lupa buat tugas mereka apa? Indahu anna khuyula Quraisyin. Hai pasukan pemanah, tugas kalian adalah hujani itu pasukan berkuda Quraisy itu dengan anak panah sehingga mereka tidak bisa merengsek masuk ke dalam medan pertempuran. Itu tugas pasukan pemanah. Jadi pasukan berkuda dihujani dengan anak panah sehingga kuda tidak bisa maju. Yang bisa maju adalah pasukan infanteri yang berjalan kaki karena mereka punya tameng. Nah, lupa mereka bahwa ada sekelompok pasukan kaum musyrikin Makkah yang belum terlibat, yang masih penuh tenaganya, yang belum bisa masuk ke medan tempur, sedang mencari-cari momentum, waktu dan ketika untuk menyerang. Dan mereka terhalang oleh pasukan pemanah. Dan pasukan berkuda itu dipimpin oleh panglima-panglima muda handal, Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid belum masuk Islam ketika itu. Nah, melihat tameng, kan sama dengan tameng itu, pasukan yang di atas bukit kecil itu ditempatkan oleh Nabi. Melihat pasukan ini turun, nah,
Panglima yang cerdas melihat celah terbuka, peluang datang, momentum tiba. Mereka lakukan gerakan melingkar, tidak masuk langsung berhadapan tapi berputar dari sudut bukit Uhud dan bergerak menghantam dari arah samping, kocar kacir pasukan kaum muslimin. Di sanalah berguguran 70 syuhada yang hari ini jamaah haji, jamaah umrah sering dibawa ke sana untuk berziarah ke makam syuhada, tapi mereka rajin mendaki bukit kecil itu bukannya mengambil pelajaran yang teringat oleh mereka, tapi kamera HP petecik. Tu nan tekanan ini terdencik sekali, terdencik. Tidakkah mereka menyadari mereka sedang berada di mana? Tidak mereka ingat peristiwa apa yang terjadi di tempat itu? Kalaulah mereka memiliki sedikit waktu untuk merenung dan mengokohkan ingatan itu sebagai kenangan. Jadi jangan kenangan kamera, sana dia ambil. Mereka patrikan di dalam qalbu hikmah. Walaupun tentu para syuhada yang terbaring itu tentu sudah dalam qada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentu mereka dengan itu bukannya rugi. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Betul. Tetapi dari sisi kita ummah mestinya kita belajar. Di antara faktor bergugurannya para sahabat, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jubair, dan lain-lain itu gugur. Apa faktornya? Secara hitungan militernya adalah karena tidak patuhnya sekelompok pasukan kepada panglimanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akibatnya. Jadi yang pergi umrah, yang pergi haji tampak tu dia. Aku akibatnya kuat. Kalau bahasa orang wak dek tangka, aku jadi. Tu bawa ke diri awak. Kalau sekali saja engkar, ini akibatnya. Awaklah berkali tangka ke Nabi. Coletong sejak mulai akil balik, tutui aurat, awak bergaya model rambut, pakai baju, dalam mungko di belakang guntiang meleset, cabai kate, bangga. Dia gi karunia di Allah, pipi putih berasi bagi belau, celeng ke orang. Nah, gigi sakit mencem lah sudah bagi pagar kawe berganti warna setiap pagi petang. Hukum syariat tidak peduli ya buya tu tak tahu je model tu sado ndak kabuli itu. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, apalagi yang memegang jabatan sebagai pemimpin, pemegang amanah, termasuk yang duduk di mimbar ini ya, ambo bana siapapun,
Wasiat tu tidak untuk jamaah saja, untuk awak tidak. Renungkan juga. Bahkan harus lebih banyak merenung. Apa yang kita sampaikan kepada umat. Nah, kalau para sahabat sekali itu lalai dalam menjalankan perintah Nabi, akibatnya demikian. Nah, kita kira-kira beberapa kali membangkang. Nah, apakah itu tidak jadi pelajaran? Jadi, kalau kita pelajari, jadi di dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah, Innad darisa, sesungguhnya pelajar, orang yang mempelajari lihayatir Rasul alaihi salatu wassalam wal muttali'a ala al-akhlaq allati kana yatakhallaqu biha sallallahu alaihi wasallam la yu'min. Sesungguhnya orang yang benar-benar mempelajari kehidupan Nabi, yang menelusuri akhlak yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka tidak akan goyang keimanan mereka. Tamamal iman, akan sempurna iman mereka. Wa yad'an, dan akan tunduk mereka dengan apa? Sebenar-benar tunduk hakikatul id'an, bi annahu alaihi salatu wassalam huwa Rasulullah min indillah, Rasulun min indillahi ta'ala, qad ahatahu bil ismah wa ra'ahu bi'aini ri'ayatihi liyuqaddimahu ilan nas. Bagi siapa yang mempelajari, tidak akan ada sanksi sedikit pun bahwa beliau Rasulullah. Bagaimana perjalanan hidup beliau? Beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah kehidupan masyarakat yang tidak berbeda hak dan batil. Manusia berkecimpung dengan perbuatan maksiat. Minuman keras menjadi minuman biasa. Berselingkuh, melakukan perbuatan zina, memperjualbelikan yang tidak patut diperjualbelikan, kehormatan. Bahkan mereka jatuh kepada perbuatan terbodoh, menjadikan berhala, patung berbagai macam menjadi sembahan. Bahkan dikisahkan ada orang yang membuat berhala dari kurma, disembahnya sampai tengah malam, lapar perutnya dimakannya Tuhan. Nah, di dalam suasana hiruk pikuk kemaksiatan seperti itu, bagaimana seorang Muhammad bisa terjaga dan tidak terlibat sedikit pun dengan perbuatan keji itu? Siapa yang menjaganya? Susah itu. Saya masih ingat ketika kecil-kecil, di daerah saya itu orang suka berjudi. Mungkin hendak pandai main koal, main remi, mungkin amboy. Tapi orang gaib menjagonya, mengawalnya, dia kerek kayu. Payahnya. Pulang sekolah, angker aja di bengkel. Boleh keluar sebantang. Tapi karena nak ketek-ketek namanya, susah juga untuk bisa betul-betul terhindar. Waktu SD pernah juga sekali main gundu, tapi pitih jadi taruhan. Masalah itu awak lalu kena gundu, kena tampar. Ya biasalah, awak bersyukur. Dahulu kesal.
Dan lucu mana kebetulan ambo hidup bersama keluarga PT ambo hampir sama-sama gadang PT itu sadanya. Nyobi perokok sorang-sorang. Ambo tak boleh merokok. Sekali kena esok kena tanpa muncul. Alhamdulillah kini baru terasa. Ada nambah ampok, awak mendaki sinan kena hari kan? Anda suka nampak apa yang senang? Rumit ya. Rasulullah tidak ada yang membegitukan itu. Awaklah dipagar serupa itu. Ya. Tapi Rasul tidak ada siapa yang menjaga beliau, sehingga beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Dan beliau tidak pernah terlibat dengan perbuatan riba, walaupun belum jadi nabi. Man ra'a, siapa yang menjaga beliau? Nah, itulah kemaksuman Nabi itu. Nah, bagi orang yang mempelajari tapi yo baraja, ceramah dak abi degalak saja kan, akan bertemu itu. Nah, disitulah kita temukan dalil petunjuk bahwa beliau adalah Nabi Allah. Nah, terus bagi kita yang datang kemudian yang tidak melihat langsung mukjizat, yang tidak melihat langsung dengan mata kepala kita akhlak, perilaku, perangai, apakah kedudukan kita di tengah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada nilai? Belum tentu. Pada ibu-ibu jemaah rahimakumullah, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini busyra. Apa makna busyra? Berita gembira untuk kita. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di tengah-tengah sahabat, "Wadidtu anni laqitu ikhwani," kata Nabi. Ingin sekali rasanya, wuddu, ada kesenangan, ingin sekali, timbul kecintaan yang bercampur dengan kerinduan. Apa yang ada kecintaan dan rindu, apa yang ada di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anni laqitu ikhwani, aku berjumpa dengan saudara-saudaraku. Nabi mengungkapkan itu, wahai kaum muslimin. Ini berita gembira untuk kita. Satu kali Nabi di tengah sahabat mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani. Ingin sekali, rindu dan dendam, cinta muncul dalam hati Nabi. Kata orang rindu dendam, ya bukan dendam dalam makna rindu yang sangat menggolong dalam kalbu beliau, kecintaan untuk berjumpa dengan siapa? Dengan saudara-saudara beliau. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan beliau berkata demikian menjawab, "Nahnu ikhwanuka." Nahnu ikhwan. Kami kan saudara engkau ya Rasulullah. Kami kan saudara engkau. Mana lagi saudara yang engkau rindu untuk berjumpa, yang engkau cinta dan ingin sekali untuk bertemu? Kami. Itu kata Anas. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bukan satu dua orang yang ada dekat Nabi ketika itu, banyak sahabat yang hadir, sehingga mereka menjawab, nahnu ikhwanu, kami kan saudara-saudara engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi?
Qala antum ashabi. Nabi menjawab, kamu sekalian, kata Nabi kepada para sahabat, ashabi, kamu adalah para sahabatku. Kamu adalah para sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku, alladzina amanu bi wa lam yarawni. Alladzina amanu bi. Jadi maknanya bukan kalian yang saudara-saudaraku itu. Kamu sekalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku siapa? Alladzina amanu bi, adalah mereka yang beriman denganku, walam yarawni, tapi tidak melihatku. Beriman dengan Nabi tapi tidak melihat beliau secara langsung di dunia ini. Masuk awak anda? Yakin benar? Kita berharap, iya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami adalah ikhwanu rasulika, saudara-saudara Rasul. Kita iman dengan beliau walaupun kita tidak sezaman, kita tidak bisa melihat beliau langsung, tapi insya Allah di akhirat kelak kita akan dipertemukan dan berjumpa dengan Habibana, dengan yang kita cintai, Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, Allah tu naklah sejam nak ngaji. Banyak maaf, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.